Bab 201. Apakah kamu bersedia menungguku? Nicholas Lu menatap Jennifer Wen. Mata kristalnya memantulkan siluet tubuhnya, tanpa celah sedikit pun. Saat dia menunggu jawabannya, Nicholas Lu melunak. Tentu saja. Dari awal sampai akhir, dia selalu serius dan adil padanya, hanya saja anak di perutnya menjadi penghalang terbesar di antara mereka. Seandainya aku bermain, kenapa aku harus membawamu ke sini jauh-jauh? Kenapa aku harus memblokirnya untukmu? Jennifer Wen, apakah menurutmu aku akan membuangmu begitu saja setelah menggunakanmu? Nicholas Lu menekankan kata demi kata. Jennifer Wen menatapnya, mencoba menemukan setitik kebohongan di matanya, tetapi tidak ada. Nicholas Lu begitu serius sehingga hanya dia satu-satunya di matanya, sama seperti ketika dia perlahan-lahan meletakkan kewaspadaannya untuk menerimanya di awal. Tidak ada wanita yang bisa menahan tatapan matanya. Aku bersedia menunggumu. Akhirnya, Jennifer Wen mengatakan apa yang ingin didengar Nicholas Lu. Bahkan jika dia memiliki keraguan, dia tidak bisa menipu hatinya. Dia menyukainya, dan bahkan berpikir untuk membesarkan anak-anak bersamanya. Nicholas Lu mendengar ini dan menarik Jennifer Wen ke dalam pelukannya, berhati-hati untuk tidak menyentuh lukanya. Saat ini, dia tidak ingin memikirkan apapun, hanya ingin bersandar di pelukan yang hangat dan menikmatinya. Nona Wen, ceknya sudah selesai. Tepat di saat yang tepat ketika kedua orang itu tenggelam di suasana, Jordian dengan ceroboh masuk. Melihat pemandangan ini, ia langsung berhenti untuk pergi. Namun, Jennifer Wen terkejut. Dia merasa terdorong keluar dari pelukan Nicholas Lu dan berpura-pura tidak peduli. Pemeriksaan sudah selesai? Aku akan pergi dan melihat-lihat. Meskipun Jennifer Wen berpura-pura seperti itu, gelombang merah yang menyebar ke telinganya menunjukkan kegelisahan batinnya. Melihat Jennifer Wen pergi, Nicholas Lu menatap dingin ke arah Jordian. Aku pikir kamu harus belajar mengetuk sebelum kamu masuk. Jordian tersenyum takut melihat tatapan setajam pisau Nicholas Lu. Aku takut Nona Wen sedang terburu-buru, aku lupa. Namun, dalam hatinya, dia tidak bisa menahan untuk mengeluh, mana dia tahu bahwa kedua orang itu akan berpelukan di siang bolong. Terutama, bosnya bahkan tidak mengenakan pakaian atas, dia juga tidak tahan melihat pemandangan itu. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Jordian terjebak dalam situasi yang buruk dan ingin menyelinap keluar. Nicholas Lu teringat sesuatu, orang-orang yang baru saja membuat masalah. Siapa dalangnya? Jordian memikirkan beberapa hal, berhenti dan memasang wajah serius. Itu orang keluarga Wen. Saat ini, Jordian juga sedikit marah. Jennifer Wen adalah seorang wanita hamil. Tapi mereka tak meringankan serangannya sedikit pun. Mereka pasti menginginkan hidupnya. Di mana mereka sekarang? Nada bicara Nicholas Lu ganas. Awalnya keluarga Wen tidak bergerak karena takut mereka akan melompat ke tembok dan menyerang ibu Jennifer Wen. Sekarang ia telah diselamatkan, tidak ada yang mampu menghentikan amukannya lagi. Richard Wen sepertinya sudah mendapat kabar dan bergegas ke sini. Sedangkan Cherry Wen, mereka masih tinggal di dalam negeri. Jordian melihat wajah dingin Nicholas Lu. Dia tahu bahwa orang-orang keluarga Wen telah membangunkan macan kali ini, dan bos tidak akan pernah melepaskan mereka. Jennifer Wen pergi ke kamar Diana Bai. Dokter mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dia hanya menggunakan obat dan suplemen nutrisi termurah dan paling dasar untuk mempertahankan hidupnya. Tidak ada perawatan yang cukup sama sekali. Oleh karena itu, situasinya tidak begitu optimis sekarang. Apakah dia bisa bangun atau tidak tergantung pada kemauan pasien. Setelah mendengar ini, Jennifer Wen menggigit bibirnya hingga mati rasa. Dia masih ingat wajah tinggi Richard Wen yang mengatakan bahwa selama dia tidak membuat masalah dan patuh, dia akan membiarkan ibunya mendapatkan perawatan terbaik. Lah bahkan tidak bisa menetapi janjinya sendiri. Aku mengerti. Jennifer Wen mendengarkan nasihat dokter dan masuk ke kamar. Dia pergi untuk mengambil baskom berisi air hangat bersih dan menyeka tubuh Diana Bai. Tadi perawat menawarkan bantuan, tapi dia menolak. Diana Bai adalah orang yang sangat mandiri sebelum dia sakit. Jika dia masih terjaga, dia tidak akan pernah membiarkan orang asing menyeka tubuhnya. Jadi meski ibunya tidak mengetahuinya sekarang, Jennifer Wen sama sekali tidak ingin dia merasa tidak nyaman. Dia mencoba untuk menyeka ibunya sedikit. Namun, matanya tertuju pada lubang kecil di tubuh Diana Bai. Entah sudah berapa lama tidak dibersihkan dengan benar hingga mengeluarkan bau tak sedap. Air matanya mulai menetes. Bu, aku tidak berguna. Saat Jennifer Wen berbicara,
dia mencoba melakukan satu-satunya hal yang dapat dia lakukan. Dan ketika dapat dia lakukan, dan ketika kemarahan dan kesedihan di hatinya tidak dapat dikendalikan, Diana Bai sepertinya memperhatikan rasa sakit putrinya dan menggerakkan tangannya. Selama bertahun-tahun, tidak ada anggota keluarga yang pernah mengunjunginya. Kesadaran Diana Bai berada di ambang jalan. Selain itu, pengasuh tidak peduli dengan hidup atau matinya. Dia telah menjadi orang mati di dalam hidup, dan kesadarannya tertutup rapat. Tapi kini, mendengar suara Jennifer Wen dan merasakan sentuhan hangat di atas tubuhnya, Diana Bai perlahan-lahan mengumpulkan kembali kesadarannya. Putri ibu, apakah Jennifer Wen keluar dari penjara? Awalnya karena Jennifer Wen dijebak di penjara, Diana Bai sangat marah hingga dia dibodohi dan ditahan. Sekarang, sebuah simpul besar tiba-tiba terlepas, dan dia merasa bahwa batu besar yang menekannya tiba-tiba tersingkir. Jennifer Wen butuh waktu lama untuk menyingkirkan kotoran ibunya, dan langkah selanjutnya adalah mengobati lukanya. Ketika Jennifer Wen berjalan mengitari tubuh Diana Bai dan mencoba membalikkan badannya, tiba-tiba tangan pucatnya menangkap ujung gaunnya. Jennifer Wen tertegun. Dia memandang tangan Diana Bai dengan tidak percaya. Ibunya sadar. Dia bisa bergerak. Kejutan yang sangat besar membuatnya berteriak. Dokter datang dengan cepat setelah mendengar suara itu. Dia terkejut melihat pemandangan ini, pasti karena dia melihat putrinya, yang menenangkan pikirannya. Nona Wen, silakan coba berbicara lebih banyak dengan pasien di masa depan, yang mungkin memiliki efek baik. Jennifer Wen mendengarkan dan mengangguk, menutup mulutnya, berusaha tak memecah tangisnya. Ibunya tidak menyerah padanya, ia sadar akan kehadirannya dan mencoba untuk bangun. Harapan baru muncul dari tubuhnya. Jennifer Wen meletakkan tangannya untuk sementara dan memegang tangan yang baru saja diulurkan Diana Bai. Bu, jangan khawatir. Tidak ada yang akan mengganggumu. Aku akan melindungimu. Diana Bai bisa bergerak, dan telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, tidak ada reaksi atas perkataan Jennifer Wen, tetapi Jennifer Wen tidak berkecil hati. Dia percaya bahwa suatu hari nanti ibunya akan lebih baik. Saat itu, apakah dia akan senang melihat bayinya lahir dalam perutnya? Bab 202. Keluarga Wen sial. Richard Wen tiba di luar negeri dalam semalam. Begitu dia sampai di pintu sanatorium, dia ditangkap oleh Jordian, yang sudah menunggunya dari tadi. Tuan Wen, silakan ikut dengan kami. Tentu saja, Richard Wen mengenal orang-orang di sekitar Jordian dan Nicholas Lu. Dia juga seorang tokoh terkenal di kota J. Lah langsung memikirkan. Kemungkinan buruk. Apakah Jennifer Wen benar-benar memiliki hubungan dengan Nicholas Lu? Jika tidak, bagaimana dia bisa mengeluarkan Diana Bai? Richard Wen ingin menunggu sebentar, tetapi Jordian tidak memiliki kesabaran untuk berbicara dengannya. Dia memanggil anak buahnya, mengikatnya dan melemparkannya ke dalam mobil. Bos, ikannya sudah terpancing. Jordian mengantarkan Richard Wen ke tempat di mana Nicholas Lu berada. Richard Wen terus meronta, tetapi mulutnya tertutup selotip dan tubuhnya tak bisa bergerak. Dia tidak bisa bersuara sama sekali. Sekarang, dia benar-benar merasa seperti ikan terjebak di kail. Richard Wen dibawa ke sebuah villa. Inilah yang dibeli Nicholas Lu untuk menetap dengan Jennifer Wen. Saat melihat pria yang diikat dan dibawa masuk, dia tertawa, Tuan Wen, aku sudah menunggu lama. Richard Wen melihat senyuman Nicholas Lu, rambutnya kusut, dan selotip di mulutnya dilepas. Tuan Lu, aku tidak menyinggungmu. Sedangkan, untuk Diana Bai, ini urusan keluarga Wen. Mengapa kamu mencuriku? Aku adalah orang luar. Richard Wen memaksa dirinya untuk tenang dan mengatakannya kata demi kata, tetapi Nicholas Lu mencibir dan menghampiri, menarik rambutnya, dan memintanya untuk menatap matanya. Tidak ada hubungannya denganku. Richard Wen, Cherry Wen yang menghancurkanku pada awalnya, dan dialah yang seharusnya dihukum oleh hukum di penjara. Tapi kamu menipuku dan mengirim Jennifer Wen ke penjara, membiarkan pelaku aslinya berlarian bebas. Apakah masalah ini tidak ada hubungannya denganku? Menyadari bahwa Jennifer Wen sangat menderita di penjara, dan setelah diselidiki, ia menemukan bahwa Jennifer Wen tidak hanya tidak dijerat, tetapi mereka bahkan membeli beberapa tahanan untuk menyiksa Jennifer Wen. Praktik kejam seperti itu tidak dapat dipahami bahkan olehnya. Itu semua omong kosong Jennifer Wen. Memang dialah yang menabrak dan lari. Bukankah semua buktinya sudah jelas? Dia mengakuinya sendiri, Tuan Lu, kamu tidak bisa tertipu oleh cerita manisnya.
Nicholas Lu menatapnya dengan dingin, menyalakan ponselnya dan memutar audio yang direkam setelah rutinitas Vino Yu. Pada saat itu, untuk menyenangkan Vino Yu dan menghidupkan kembali karir Cherry Wen, Richard Wen mengatakan segalanya saat makan malam, dan semuanya direkam. Kamu, bagaimana kamu bisa? Mendengar ini, Richard Wen menjadi pucat. Ini semua editan. Nicholas Lu tidak tahan. Dia memukul perutnya dengan keras. Kamu pikir aku bodoh? Apa kamu pikir aku tidak tahu cara membedakannya? Kepada Richard Wen, dia benar-benar muak. Pria bangsat seperti itu tidak layak menjadi ayah Jennifer Wen. Kali ini, aku akan membuat pertanggungjawaban yang baik untukmu. Kamu berbohong kepadaku, menjebak Jennifer Wen dulu, meminta seseorang untuk menyiksa mantan istri. Setelah masalah ini terungkap, aku akan memberimu pembalasan yang bagus. Setelah itu, Nicholas Lu menelepon perusahaan domestik dan berkata, apakah semuanya sudah selesai? Ketika Richard Wen berangkat, dia mengumumkan apa yang telah dia lakukan. Sekarang, hal itu telah menyebabkan kehebohan besar di dalam negeri. Keluarga Wen biasanya suka beramal untuk menjaga citra sebagai pribadi yang baik. Begitu soal ini diumumkan, langsung menarik perhatian publik. Stok perusahaan keluarga Wen anjlok hampir dalam sehari, dan Cherry Wen, yang sedang syuting, juga disiram cat merah oleh orang-orang sekitar. Sekarang dia takut keluar. Harga saham keluarga Wen hampir mencapai titik terendah. Richard Wen mendengar kata-kata ini di telepon dan menatap Nicholas Lu dengan tidak percaya. Dia baru saja pergi sehari, dan keluarga Wen menjadi seperti ini. Kekerasan mulutnya tiba-tiba menghilang. Richard Wen datang dan meraih celana Nicholas Lu. Tuan Lu, kamu tidak bisa melakukan ini, aku juga ayah Jennifer Wen. Kamu tidak bisa menghancurkan keluarga tempat dia dibesarkan. Mulut Nicholas Lu tersentak. Pria ini memang tidak tahu malu. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku akan memberimu kesempatan. Kamu bisa menelponnya dan melihat apakah dia bersedia menyelamatkanmu. Nicholas Lu ingin berurusan dengan keluarga Wen, tetapi pada akhirnya, pandangan Jennifer Wen harus menjadi pertimbangan utama. Richard Wen mengangguk dan memanggil Jennifer Wen. Jennifer Wen menyeka tubuh ibunya. Meskipun dia tidak menanggapi tangan ibunya pada awalnya, dia masih bersikeras untuk berbicara dengan ibunya setiap hari. Mungkin suatu hari dia mendengarnya dan bangun. Saat itu, telepon Jennifer Wen berdering. Itu Nicholas Lu. Dia meletakkan handuknya dan mengambilnya. Suara di dalam membuat senyumnya menghilang. Jennifer Wen, tidak, Jen, ayah dalam masalah sekarang. Datang dan bantu ayah. Panggilan asing yang familiar itu menarik Jennifer Wen kembali ke masa lalu. Dulu, ketika Richard Wen belum menemukan Bella Zhao dan membawa Cherry Wen ke dalam rumah, dia memanggilnya dirinya seperti ini. Pada saat itu, ia begitu riang dan mengira dia adalah putri kecil di tangan orang tuanya, tetapi semua ini hanyalah mimpi. Richard Wen, apa yang membuatmu seperti orang gila? Suara Jennifer Wen begitu dingin sehingga dia bahkan tidak mau memanggilnya ayah. Pria yang membuat ibunya terbaring di tempat tidur dan menunda 3 tahun masa mudanya tidak layak dipanggil ayah olehnya. Nicholas Lu telah menangkapku. Dia akan menghancurkan keluarga Wen. Jen, kamu juga Wen. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, darah keluarga Wen mengalir di tubuhmu. Kamu tidak bisa melihat kehancuran keluarga Wen seperti ini. Darah keluarga Wen? Mengapa mereka tidak pernah memikirkan hal ini saat mereka menenggelamkan hidupnya? Jennifer Wen mengepalkan tinjunya. Jika aku bisa, aku ingin mencuci semua darah milikmu dariku. Mengingat bahwa orang sepertimu adalah ayahku membuatku muak. Apa yang terjadi dengan keluarga Wen? Bukankah ini saat yang tepat? Lagi pula, aku hanyalah anak terlantar yang tidak diinginkan keluarga Wen. Bahkan jika dihancurkan, aku tidak akan merasakan sakit sedikit pun. Richard Wen, kamu layak mendapatkannya. Jennifer Wen tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia berteriak di telepon dengan keras. Air matanya jatuh tanpa disadari, bukan karena keluhannya, tapi karena amarahnya. Berhari-hari dan malam, dia memohon keluarga Wen untuk mengingat putrinya dan membantunya untuk berhenti disiksa oleh orang jahat di penjara, tetapi tidak ada yang peduli padanya. Sekarang keluarga Wen dalam masalah, apakah mereka ingat bahwa mereka adalah darah keluarga Wen? Bab 203. Bagaimana mungkin dia menghentikannya? Ketika Richard Wen melihat bahwa Jennifer Wen begitu tidak berperasaan hingga tak berniat membantunya, dia segera memalingkan wajahnya. Jennifer Wen, menurutmu kamu ini apa? Apa menurutmu Nicholas Lu benar-benar menyukaimu?
Kamu menyakitiku sekarang, apakah kamu mengira kamu tidak akan mendapatkan balasan suatu hari nanti? Aku pasti akan. Sisanya, sebelum Richard Wen sempat mengatakannya, ia sudah dicekik oleh Nicholas Lu yang kini memasang wajah galak. Dia tidak berniat membiarkan bajingan ini mengatakan itu pada Jennifer Wen. Dia mengambil kembali teleponnya dan menendang Richard Wen hingga tergeletak di tanah. Nicholas Lu mengerutkan kening dan melihat ke telepon. Jennifer Wen, jangan pikirkan kata-katanya. Suara pria itu datang dari gagang telepon, menenangkan kemarahan Jennifer Wen atas ancaman Richard Wen. Apakah kamu menggerakkan tangan kepada keluarga Wen? Jennifer Wen bertanya dengan lembut. Dari pembebasannya hingga saat ini, dia selalu ingin keluarga Wen membayar utangnya. Tanpa diduga, hal itu disadari oleh Nicholas Lu. Ya, orang-orang di sanatorium dikirim oleh keluarga Wen. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang lagi. Nicholas Lu berkata, apakah kamu akan menahanku? Nicholas Lu berpendapat bahwa Jennifer Wen masih merupakan orang yang sangat mementingkan ikatan keluarga. Dari perawatannya yang cermat kepada ibunya, dia sangat dekat dengan keluarganya. Jadi, bagaimana menghadapi Richard Wen? Nicholas Lu tidak mau mengambil keputusan. Tidak, aku tidak akan. Jennifer Wen memegang telepon dan air mata jatuh. Bagaimana mungkin dia menghentikannya? Untuk keluarga Wen, semua perasaan terhadap ayahnya telah hilang dalam 3 tahun. Sekarang mereka sedang dalam kesialan. Bagaimana dia bisa tidak bahagia? Hanya saja, semburan keluhan masih memancur dari lubuk hati. Dia dari dulu bertanya-tanya kesalahan macam apa yang membuat ayahnya sangat membencinya dan menjadi sangat kejam padanya. Dia bahkan lebih rendah dari Bella Zhao. Tapi sekarang, di hadapan permohonan belas kasihan Richard Wen, nafas yang tersumbat di hatinya telah dilepaskan. Namun, sulit untuk menghapus luka dulu yang tidak mau pergi untuk sesaat, yang membuatnya tidak bisa berhenti menangis. Jennifer Wen. Nicholas Lu mendengarkan napas yang kacau di gagang telepon, khawatir dan memanggil namanya. Ya, aku baik-baik saja, selesaikan saja dia. Aku tidak ada hubungannya dengan dia ataupun keluarga Wen. Setelah mendengarnya, Nicholas Lu mengerutkan kening, dan suara Jennifer Wen teredam, seperti menangis. Mungkin, dia peduli, tidak seperti mungkin, dia peduli, tidak seperti kata-katanya barusan. Jordi, dia ada di tanganmu. Aku akan keluar dulu. Nicholas Lu menatap Richard Wen, yang duduk di tanah dan tidak bisa menahan diri. Sekarang dia lebih peduli pada Jennifer Wen daripada pria ini. Setelah beberapa saat, mobil berhenti di depan pintu gerbang rumah sakit. Nicholas Lu naik ke atas tanpa jeda. Seperti yang diharapkan, Jennifer Wen merawat Diana Bai di kamarnya. Namun, dia sekarang duduk di tepi tempat tidur, tidak ada gerakan, kepala menunduk, bahu ramping yang memompa, terlihat sangat hampa. Nicholas Lu tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Mungkin dia seharusnya tidak membiarkan Jennifer Wen mengetahuinya. Dia seharusnya berurusan dengan Richard Wen secara langsung. Jennifer, kamu baik-baik saja? Nicholas Lu melangkah maju dan memeluk wanita yang terisak-isak itu. Jennifer Wen tidak menyangka Nicholas Lu akan datang. Dia melebarkan matanya, memperlihatkannya padanya dan menundukkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Bagaimanapun, Jennifer Wen tidak ingin mengungkapkan semua kesedihannya. Apa yang keluarga Wen lakukan, dia tidak pernah memberitahu siapapun secara detail. Jangan takut. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Nicholas Lu memandang keteguhan Jennifer Wen. Dia merasa tidak berdaya dan jatuh cinta. Dia menyentuh rambut panjangnya dan menghiburnya. Jennifer Wen mendengarkan kata-kata Nicholas Lu. Lengannya begitu hangat dan murah hati seakan memastikan dia tidak akan pernah disakiti oleh dunia luar lagi. Tiba-tiba, emosinya tidak bisa dikendalikan, dan tangisannya yang tertahan pecah lagi. Mereka melakukan itu padaku, aku benar-benar tidak mengerti, aku putrinya juga, kenapa aku harus berkorban begitu banyak untuk kesalahan Cherry Wen? Aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Apa dia tidak pernah menganggapku sebagai putrinya? Apakah ibuku yang sudah menemaninya begitu lama juga bukan apa-apa? Jennifer Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Suaranya bahkan parau, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia hanya mengeluarkan rasa sakit di hatinya. Nicholas Lu tidak bisa membantu tetapi menguatkan diri dan mencoba menghilangkan rasa sakitnya yang menusuk hatinya. Sekarang dia tahu untuk apa Jennifer Wen menangis.
Selama bertahun-tahun, dia telah hidup terlalu keras, dan perasaan benar-benar ditolak dan ditinggalkan oleh keluarganya berada di luar imajinasinya. Di masa depan, tidak ada yang bisa mengganggumu, menangis. Kata-kata Nicholas Lu, seperti sihir, membuat kesedihan Jennifer Wen berkurang. Dia menyadari bahwa air matanya telah membasahi baju pria itu, jadi dia mundur sedikit. Ya, aku mengerti. Nicholas Lu mampu melihat kekosongan yang tersisa pada Jennifer Lu. Dia mengulurkan tangannya dan memeluknya sampai suasana hati Jennifer Wen menjadi tenang. Dia berkata, orang itu, aku belum selesai berurusan dengannya. Masih ada Cherry Wen Bella Zhao, mereka berdua juga harus masuk lubang kubur. Setelah mendengarkan, Jennifer Wen mengangguk, aku tidak ingin melihat mereka lagi, selebihnya aku ingin Cherry Wen dihukum. Bagaimanapun, Jennifer Wen tidak ingin menggunakan kekuatan Nicholas Lu untuk melakukan sesuatu yang ilegal. Tetapi Cherry Wen adalah pelakunya, dia harus membayar utang, dan mereka yang memberikan kesaksian palsu tidak dapat dilepaskan. Siap, kulakukan sesuai perintahmu. Nicholas Lu mengangguk, dia setuju dengan Jennifer Wen. Jika itu orang biasa, mungkin mereka tidak bisa tidak mengendalikan diri dan langsung melampiaskan kemarahan pribadi mereka, melakukan banyak hal yang berlebihan. Tapi Jennifer Wen bisa menjaga akal sehatnya. Dia baik dan berhati lembut. Aku akan mencari pengacara dan menyuruh mereka mengajukan gugatan, jadi kamu tidak perlu melapor. Kamu harus menjaga ibumu dan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa terlalu lelah. Jennifer Wen mengangguk. Sayang sekali dia tidak bisa melihat Cherry Wen dihukum dengan matanya sendiri, dia berada dalam situasi khusus. Terlebih lagi, dibandingkan dengan balas dendam, dia ingin mendapat kembali setiap hari dan detik yang ia lewatkan bersama ibunya. Terima kasih untuk itu. Setelah sekian lama, akhirnya Jennifer Wen angkat bicara. Dia sangat berterima kasih pada Nicholas Lu. Jika bukan karena dia tidak akan tahu kapan mampu melakukan ini hanya dengan kekuatannya. Nicholas Lu menggelengkan kepalanya. Jennifer Wen memandangi beberapa memar hijau dan hitam di dagu pria itu. Hatinya semakin tergerak. Hari-hari ini, Nicholas Lu sibuk dengan urusannya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Maka, sebuah ide yang berani muncul di benaknya, dan Jennifer Wen berdiri berjinjit dan mencabut rambut Nicholas Lu. Aku minta sedikit. Bab 204. Tidak mau operasi. Nicholas Lu tidak mengerti maksudnya, itu hanya beberapa helai rambut. Tidak ada gunanya bertanya. Bagaimana kabar bibimu sekarang? Nicholas Lu melihat Diana Bai yang terbaring di ranjang rumah sakit. Dokter telah membuat rencana perawatan baru untuknya, tetapi akan membutuhkan waktu untuk pulih. Sepertinya dia tidak bisa menemani Jennifer Wen sampai Diana Bai bangun. Masih banyak hal yang menunggunya untuk ditangani di rumah. Tidak apa-apa. Meskipun belum sadar, tubuhnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Jennifer Wen menatap ibunya di ranjang rumah sakit. Setidaknya, luka basah yang tertinggal begitu saja sudah dirawat dengan baik. Nicholas Lu mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu ketika telepon berdering. Jennifer Wen melihat sekilas nama keluarga Lu dan melepaskan diri dari pelukan pria itu. Angkat. Keluarga Lu tidak pernah menyukainya, dan dia tidak tertarik untuk mendengar apa yang mereka katakan. Nicholas Lu mengangguk dan keluar. Jennifer Wen menemukan kantong bersih dan menyimpan rambut yang baru saja ditarik dari Nicholas Lu. Dia memutuskan untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan identitas anak tersebut. Setelah hal-hal ini di luar negeri, dia menemukan bahwa dia semakin tidak terpisahkan dari pria ini. Dan Nicholas Lu tampaknya tidak hanya bermain-main dengannya, jadi dia bersedia mengambil risiko. Sekarang Nicholas Lu tidak mempercayainya, dia akan mengambil bukti untuk meyakinkannya. Nicholas Lu keluar, dan suara kakek berasal dari telepon. Nicholas, keluarga Wen, apa yang terjadi? Bagaimana Cherry Wen menjebak Jennifer Wen? Kakek Lu tidak pernah percaya bahwa Jennifer Wen telah dijebak. Sekarang dia melihat berita itu dan menyadari bahwa mungkin ada kesalahpahaman. Seperti yang kau lihat, Jennifer Wen difitnah. Dia sama sekali bukan pelakunya. Cherry Wen yang bersalah. Nicholas Lu berkata, merasa sedikit cemas, jadi, kakek, aku. Jangan katakan itu. Bagaimana kakek Lu tidak mengerti pikirannya? Lah khawatir dia akan meminta mereka untuk menerima Jennifer Wen lagi. Kamu sekarang di luar negeri, apakah kamu bersamanya? Ya, aku membantunya dengan urusan ibunya. Kalau begitu beri dia sejumlah uang dan bereskan ibunya dengan baik. Kami akan memberi kompensasi padanya. Sedangkan sisanya, jangan pikirkan itu.
Kakek Lu membuat keputusan dengan lambaian besar tangannya. Dia tidak ingin terlibat dalam urusan keluarga Wen. Meskipun Jennifer Wen tampak tidak bersalah, hal itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia membalas dendam kepada keluarganya menggunakan Nicholas Lu. Terlebih lagi, keluarga Wen sekarang berantakan, dan reputasinya sangat buruk. Bukankah akan merepotkan diri ia berhubungan dengan mereka? Kakek Lu tidak ingin mendapat masalah. Terlebih lagi, Jennifer Wen sedang mengandung benih orang lain. Dia tidak bisa menerima keluarga Lu membesarkan anak untuk orang lain. Kakek. Nicholas Lu tidak menyangka bahwa sikap kakek masih teguh. Dia berpikir bahwa jika kejahatan Jennifer Wen diselesaikan, dia akan dikenali secara alami, tetapi sekarang ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Ibumu sudah sadar sekarang, kamu sebagai putra harus kembali menemuinya, dan ingat untuk mengungkapkan keputusan. Dia sangat kesal sekarang. Kakek Lu tak lagi terjerat soal Jennifer Wen, mengingat kondisi FIY, Nicholas Lu tak bisa terus melawan, aku tahu. Nicholas Lu menutup telepon dan berjalan ke bangsal. Dia melihat Jennifer Wen, Jen, aku akan kembali ke dalam negeri baru-baru ini. Ada sesuatu yang perlu aku tangani di perusahaan. Aku akan meminta Jordian untuk tinggal dan membantumu dengan hal-hal ini. Jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Jennifer Wen mengangguk dan memandang wajah serius Nicholas Lu. Jika ada yang harus dilakukan perusahaan, cepatlah kembali. Aku baik-baik saja. Jordian juga bisa kembali bersamamu. Lagi pula, Jordian adalah asisten tangan kanan Nicholas Lu. Jika dia harus tinggal di sini, akan merepotkan bagi Nicholas Lu untuk bekerja. Aku tidak begitu rapuh, aku tidak membutuhkan seseorang untuk menjagaku setiap hari. Nicholas Lu menggelengkan kepalanya. Jika kamu di luar negeri dan tidak terbiasa dengan tempat tinggalmu, aku merasa tidak nyaman. Biarkan dia menemanimu untuk jangka waktu tertentu. Aku akan kembali sekarang. Kamu dapat merawat ibumu dengan baik. Jika ada keperluan langsung hubungi aku. Jennifer Wen mengangguk dan Nicholas Lu segera memesan penerbangan pulang. Setelah Nicholas Lu pergi, Jennifer Wen merasa agak kesepian. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam negeri, yang membuatnya sangat cemas. Namun, tak lama kemudian, dia tetap semangat dan pergi ke dokter dengan rambut terkumpul, menjelaskan bahwa dia ingin melakukan tes DNA. Sekarang anak di perut sudah berusia 6 bulan, seharusnya bisa dilakukan perbandingan DNA melalui sarana medis. Setelah konsultasi, dokter memberi Jennifer Wen sebuah rencana, membawanya ke ruang operasi, dan setelah serangkaian tes dan operasi, akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk mendapatkan hasilnya. Jennifer Wen mengangguk. Setidaknya sebulan sudah cukup untuk membuktikan jati diri anak sebelum ia lahir. Kalau begitu, Nicholas Lu akan senang. Berpikir tentang itu, Jennifer Wen merasakan gerakan di perutnya dan merasa jauh lebih rileks. Nicholas Lu turun dari pesawat dan pergi ke rumah sakit untuk pertama kalinya. Kakek Lu menunggunya di depan pintu bangsal. Saat dia melihat dia datang, menepuk Nicholas Lu di bahu, ibumu tidak stabil. Perhatikan apa yang dia katakan. Jangan katakan apa yang tak ingin dia dengar. Berhati-hatilah untuk merangsangnya. Nicholas Lu mengangguk, mendorong pintu dan masuk. FIY bersandar di kepala tempat tidur dan melihat seseorang datang dan menoleh Nicholas. Nada suara FIY ringan, sepertinya tidak heran, menunjukkan rasa kecewa. Aku kembali, kondisimu baik-baik saja. Nicholas Lu tidak berani memancing amarahnya, bertanya dengan hati-hati. Jika kamu tidak marah padaku, kondisiku seharusnya lumayan baik. Akhir-akhir ini, Shirley kesini untuk menjagaku. Aku bisa merasa lebih baik ketika bertemu dengannya. Begitu mendengar kata Shirley-mu, Nicholas Lu merasa pusing. Sekarang FIY hampir dengan tegas mengucapkan keinginannya. Dia biasanya sangat sibuk, dan tidak begitu pandai mengurus orang. Jika tidak, biarkan perawat profesional mengurusmu. Begitu kata-kata itu selesai, FIY mencibir, betapapun buruknya, memiliki rasa berbakti saja sudah lebih baik dari sebagian orang. Saat ibunya sakit, dia memikirkan wanita lain. Jika dia benar-benar diizinkan masuk ke pintu keluarga Lu, aku khawatir aku akan ditinggal sendirian setelah kematian. Nicholas Lu menyadari bahwa kesalahpahaman FIY tentang Jennifer Wen semakin dalam karena tindakannya. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia ingin menjelaskan. Nicholas, aku telah membuat kesepakatan dengan Shirley bahwa kamu bisa bertunangan saat kamu kembali. Kebetulan Jumat ini adalah hari yang baik. Kamu bisa melakukannya secepat mungkin.
Nicholas Lu mengerutkan kening. Tidak ada yang membahas ini denganku. Aku pikir. Bagaimana menurutmu? Eva melihat Nicholas Lu tidak setuju, batuk 2 kali dan menutupi dadanya. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan melakukan operasi berikutnya, dan sekarang aku akan keluar dari rumah sakit. Bab 205. Balas budi padamu. Eva juga berani meninggalkan apa yang disebut dengan tata krama kelembutan wanita. Dia tahu bahwa dia terlihat seperti tikus es yang tidak masuk akal, tetapi dia tidak punya pilihan. Selama ia bisa membuat Nicholas Lu putus dengan wanita itu, dia rela menjatuhkan seluruh harga dirinya. Ketika Nicholas Lu mendengar ini, dia dengan cepat melangkah maju dan menekan tangan Eva yang masih dimasukkan dengan jarum infus. Sekarang, darahnya telah kembali. Eva tahu karakter Nicholas Lu. Dia sangat berbakti pada ibunya. Jadi dia meraih tangan Nicholas Lu dan berkata, "Nicholas, bisakah kamu mendengarkanku kali ini? Jika tidak, aku khawatir aku akan mati dengan mata terbuka. Jangan katakan itu." Ketika Nicholas Lu mendengar kata kematian, wajahnya tenggelam dan suaranya serius. Dia tidak ingin berkompromi, tetapi Eva menolak memberinya kesempatan. "Berjanjilah padaku, dengan itu aku akan menjalani operasi, jika tidak, kita tidak perlu membahasnya lagi." "Ibu, kamu harus melakukan ini." Nicholas Lu sangat tidak berdaya. Tepat ketika ibu dan putranya berada di jalan buntu, Serlimu mengetuk pintu dan masuk. Melihat suasana yang sedikit aneh dari kedua orang itu, dia tertawa dengan canggung. "Apakah aku datang di waktu yang tidak tepat?" Hari-hari ini, Serlimu tampaknya menjadi orang yang berbeda. Dia datang ke rumah sakit setiap hari. Bahkan, untuk menyenangkan Eva dia meminta seorang koki untuk mengajarinya cara membuat sup obat dan memasak untuknya. "Tidak, kamu di sini pada waktu yang tepat." Eva memanggil Serlimu dengan senyuman, meraih tangannya, dan kemudian menunjuk ke luka lepuh di jarinya dengan nada berlebihan. "Oh, apakah ini karena memasak untukku? Ini pasti sangat. Kamu jauh lebih baik daripada beberapa orang." Nicholas Lu secara alami mengerti bahwa dia sedang menyindir dirinya sendiri. Dia melihat tangan Serlimu yang terluka dan menghela napas. "Serli, kamu tidak perlu melakukan hal-hal ini sendiri. Tanganmu lebih baik untuk bermain piano." Jarang sekali Nicholas peduli dengan orang lain. Dalam hal ini, "Serli, kita baru saja membicarakan tentang bertunangan secepat mungkin. Bagaimana pendapatmu?" Serlimu tercengang mendengar pernyataannya, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya. Dia menunduk dan berkata, "Aku tidak punya masalah, hanya Nicholas, menurutnya." Eva memegang tangan Serlimu dan menatap Nicholas Lu dengan peringatan di matanya. "Jika kamu tidak setuju, aku akan melepaskan infus dan mati." Nicholas Lu mengertakkan gigi menggigit bibirnya. Bagaimanapun, dia tidak mungkin menolak. Sekarang situasi Eva tidak stabil dan dia tidak bisa mengambil resiko nyawanya. Melihat Nicholas Lu melunak, Eva tersenyum. "Serli, dia tentu setuju. Dengan cara ini, kita akan bertemu orang tua kita dalam 2 hari, menetapkan tanggal, dan kemudian mengadakan upacara secepatnya." "Ritual dan acara, tidak perlu kan?" Nicholas Lu, 2 yang pertama besar. Itu adalah paksaan, hanya untuk membuat Eva tenang, tetapi jika ada upacara akan sulit untuk menerimanya. "Aku tidak peduli tentang itu, Bibi." Serlimu berkata dengan pengertian, tetapi ada sekilas keluhan di matanya, yang membuat Eva menunggu Nicholas Lu dengan tatapan tidak senang. "Tidak, kita tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengabaikan pernikahan keluarga Lu? Harus ada upacara besar untuk memberitahu semua orang bahwa kamu bersama Serli, gadis berbakat dan cantik." Eva merasa jauh lebih baik hanya dengan memikirkan manfaat citra baik Serlimu untuk Nicholas Lu. Terlebih lagi, upacara akbar juga merupakan cara terbaik untuk menghapus kesialan dari penyakit yang dideritanya belakangan ini. Ketika kakek Lu mendengar diskusi panas di dalam, dia juga masuk. Mendengar ini, dia mengangguk setuju, "Itu benar. Kapan keluarga Lu kalah dalam pertunjukan? Sama sekali tidak bisa dilewatkan, Serli. Terlebih lagi, keluarga Lu tidak damai akhir-akhir ini. Sangat baik memanfaatkan acara bahagia ini untuk mengirim semua nasib buruk pergi." Setelah itu, kakek Lu tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia menelepon pengurus rumah tangga dan memintanya untuk mengatur waktu dan tempat pertunangan secepat mungkin. "Kakek." Ketika Nicholas Lu melihat bahwa kedua tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu, dia duduk. Dia didorong untuk membuat keputusan sebelum membuat pernyataan. Perasaan ini sangat buruk.
Terlebih lagi, bagaimana dengan Jennifer Wen telah mendapatkan akta nikah dengannya, namun tanpa upacara apapun? Sudah beres. Kakek Lu, terlepas dari apakah Nicholas Lu ingin mengatakan sesuatu, keluar dengan tersenyum dan pergi untuk menjelaskan apa yang dibutuhkan untuk pertunangannya. Nah, hidupmu sudah beres. Aku lega. Kamu keluar dulu. Aku mau tidur. Eva-Ye melihat bahwa semuanya hampir berakhir, dan dia juga lelah. Tepat pada waktunya, dia bisa membiarkan dua orang memiliki kesempatan untuk bergaul satu sama lain, jadi dia akan mengusir mereka. Dengan wajah tenang, Nicholas Lu berjalan keluar dengan Shirley Mu di depannya. Dia berjalan dengan langkah besar, tak peduli Shirley Mu dengan sepatu hak tinggi bisa mengikutinya atau tidak. Dia bahkan tidak melihat ke belakang. Shirley Mu berjuang untuk mengejarnya, dan di tengah itu, amarahnya muncul. Nicholas, apa maksudmu? Akhirnya bertunangan, sikapnya, tapi biarkan dia sangat dingin. Apakah dia begitu tidak mau menikah dengan dirinya sendiri? Nicholas Lu berhenti. Kebetulan ini adalah tikungan buntu. Tidak ada yang lewat. Dia menatap mata Shirley Mu. Shirley, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Kita sudah selesai. Kenapa kamu di sini? Nicholas, dalam hatimu, apakah aku sudah mati? Aku benar-benar tidak bisa melepaskanmu, tapi aku juga punya harga diri. Aku datang ke sini karena Bibi telah menjagaku sejak aku masih kecil dan telah baik padaku. Aku minta maaf atas hati nuraniku karena ingin menjaganya. Shirley Mu berbicara dengan suara serius, meninggalkan Nicholas Lu terdiam sesaat. Tapi pertunangannya aku tidak begitu setuju. Itu demi penyakit ibuku. Aku harus menjelaskannya padamu. Mendengar ini, ekspresi Shirley Mu sedikit muram. Mana mungkin ia tak tahu bahwa Nicholas Lu setuju untuk bertunangan hanya untuk kepentingan Eva-Ye. Namun jika dia melewatkan kesempatan ini, ia akan sangat menyesal. Jadi, bahkan jika dia dipaksa, dia akan mencobanya. Oleh karena itu, Shirley Mu terpaksa menghapus keengganan di hatinya. Aku tahu, Nicholas, jadi, aku berjanji padamu, pertunangan ini tidak berarti apa-apa. Jika kamu ingin berpisah, aku tidak akan memaksamu, dan aku tidak akan memaksamu dengan identitas tunangan, aku berjanji, hanya demi penyakit Bibi segera sembuh. Nicholas Lu menatap Shirley Mu dengan dalam. Lalu, dia tersenyum lega. Baiklah kalau begitu. Shirley, bantu aku selesaikan drama ini, dan aku akan mencoba membalas budi padamu. Bab 206. Aku sangat merindukanmu. Shirley Mu juga tersenyum, tapi tentu saja, dia tidak mengartikan perkataannya barusan. Ketika Nicholas Lu bertunangan dengannya, dan keduanya mengadakan upacara, dia tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Meski sangat kejam, tapi dia tidak punya pilihan. Setelah menyelesaikan masalah dengan Shirley Mu, Nicholas Lu dan Eva-Ye meninggalkan rumah sakit. Karena dia telah berada di luar negeri untuk jangka waktu tertentu, perusahaan telah mengumpulkan banyak pekerjaan untuk ditangani sendiri. Dia harus menyelesaikannya dengan cepat. Setelah Jennifer Wen merawat ibunya, hari sudah gelap. Jordian mengirimnya pulang. Nona Wen, akan ada tim keamanan di luar untuk melindungimu. Aku tinggal di lantai bawah. Jika kamu memiliki masalah, silakan hubungi aku kapan saja. Jennifer Wen mengangguk. Meskipun menurutnya tidak perlu membuat keributan seperti itu, Nicholas Lu selalu khawatir keluarga Wen akan melompati tembok dan membuat seseorang mengganggunya. Karena itu, dia meminta Jordian untuk tinggal dan melindunginya dengan sekelompok orang yang dipercaya. Begitu. Kamu istirahatlah. Aku akan ke atas dulu. Saat Jennifer Wen naik ke lantai 2, lampu di villa dinyalakan oleh pelayannya. Namun, dia adalah satu-satunya yang ada di lantai 2. Meski cerah, ia merasa kosong. Tanpa sosok itu, Jennifer Wen merasa hampa. Entah apa yang terjadi padanya di dalam negeri dan apakah urusan perusahaan telah diselesaikan. Ternyata dia terbiasa menyimpan pria itu di dalam hatinya dan memikirkannya sepanjang waktu. Mungkin, inilah yang disebut cinta. Jennifer Wen menghapus memori kerugian, menyentuh perut yang sekarang terlihat sangat jelas, dan menunggu sebulan lagi sampai hasil tes garis ayah keluar. Mungkin semuanya akan berkembang ke arah yang diinginkannya. Jennifer Wen lalu beristirahat. Segera setelah itu, pelayan itu membuat makan malam dan memintanya untuk pergi makan malam. Jennifer Wen lalu beristirahat. Segera setelah itu, pelayan itu membuat makan malam dan memintanya untuk pergi makan malam. Jennifer Wen tidak memiliki nafsu makan yang besar, tetapi bayinya tidak boleh kelaparan.
Namun, begitu dia tiba di meja makan, hanya dia satu-satunya yang menikmati makanan di meja besar. Itu terlalu sepi. Di mana Jordi-an? Jennifer Wen mengira Jordi-an ada di sini juga. Terlalu dingin untuk makan sendiri, jadi dia ingin memintanya untuk datang. Asisten An ada di kamar. Apakah kamu ingin menelponnya? Setelah pelayan itu menjawab, Jennifer Wen berpikir sejenak, tidak, aku akan pergi dan mencarinya. Kamu bisa mengerjakan pekerjaanmu. Dengan itu, Jennifer Wen berjalan dan menemukan kamar Jordi-an. Begitu dia hendak mengetuk pintu, sebuah suara masuk ke telinganya. Maaf, Bu. Aku sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Aku khawatir aku hanya bisa membiarkan orang lain yang mengurus upacara pertunangan. FAY memutuskan untuk meminta Jordi-an bertanggung jawab atas masalah tersebut setelah dia menetapkan tanggal pertunangan dengan orang tua Shirley Mu. Lagi pula, dia telah bersama Nicholas Lu selama beberapa hari dan lebih tahu kesukaannya. Tanpa diduga, Jordi-an pergi ke luar negeri. Dengan cara ini, kita hanya bisa mengubah orang. Ketika Jennifer Wen mendengar kata pertunangan di luar, hatinya tiba-tiba menjadi bingung. Upacara pertunangan? Siapa yang bertunangan? Nicholas Lu. Dia baru saja mengetuk pintu, berusaha tidak membiarkan dirinya berpikir, Jordi-an, kamu di sana? Ini makan malam. Jordi-an kaget. Dia tidak menyangka Jennifer Wen ada di luar. Dia tidak tahu apa yang dia dengar. Jika dia tahu tentang pertunangan bos, itu akan buruk. Nona Wen, sebenarnya aku bisa dipanggil orang lain. Kamu sedang hamil sekarang, tidak seharusnya banyak berjalan. Jordi-an keluar dengan senyuman di wajahnya dan tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Jennifer Wen menatapnya. Tidak apa-apa. Hanya beberapa langkah. Aku tidak selemah itu. Dengan kata-kata ini, kedua orang terdiam. Jennifer Wen tak mau menahan rasa ingin tahunya. Aku baru saja mendengarmu. Apakah seseorang memintamu untuk kembali dan melakukan sesuatu? Jantung Jordi-an berdegup kencang. Seperti yang diduga, Jennifer Wen masih mendengarnya, tapi dia bereaksi sangat cepat dan langsung tersenyum. Nah, salah satu kerabatku akan bertunangan. Dia mengatakan akan mengadakan upacara pertunangan dan bertanya apakah aku bisa pergi ke sana. Ketika Jennifer Wen mendengar hal ini, dia merasa lega. Begitu, kalau begitu kamu bisa kembali dulu. Bagaimanapun, ini adalah acara yang membahagiakan. Jika kamu tidak hadir, aku khawatir itu akan disayangkan. Aku akan memikirkannya. Ayo pergi makan malam. Aku lapar. Melihat Jennifer Wen tidak bertanya atau bertanya lebih lanjut, Jordi-an merasa lega dan tidak ingin melibatkan diri dalam topik ini, yang mengalihkan perhatian Jennifer Wen. Jennifer Wen tidak memikirkannya lagi. Setelah makan malam, mereka kembali ke kamar masing-masing. Jennifer Wen mandi dan menonton TV sebentar. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Lalu dia menyerah. Meski masih pagi, dia berencana pergi tidur. Tapi, melihat tempat tidur ganda yang besar, dia tidak bisa menahan untuk memalingkan kepalanya. Tanpa Nicholas Lu, tempat tidur ini sangat kosong. Sedang memegang buku cerita, siap menuturkan cerita ke perut bayi, saat ponselnya di meja samping tempat tidur berdering. Suasana hati Jennifer Wen tiba-tiba menjadi sedikit gembira. Dia mengambilnya dan melihat nama di atasnya. Itu adalah panggilan Nicholas Lu. Halo. Jennifer Wen menekan tombol jawab. Apakah kamu tertidur? Sekarang di tempatmu sudah malam. Suara indah Nicholas Lu datang dari gagang telepon, yang membuat Jennifer Wen merasa jauh lebih santai. Belum. Aku akan menonton TV lalu tidur. Baik. Suasana hening, tetapi keduanya menikmati kesunyian yang jarang terjadi. Bahkan jika mereka tidak berbicara, mereka hanya mendengarkan nafas satu sama lain, yang membuat orang merasa nyaman. Bagaimana kabarmu hari ini? Tidak terlalu merepotkan perusahaan. Jennifer Wen masih memikirkannya. Bagaimanapun, Nicholas Lu telah pergi begitu lama karena dia. Tidak buruk. Aku sekarang di perusahaan dan semuanya baik-baik saja, katanya. Nicholas Lu melihat dokumen di tangannya. Entah kapan ia mulai tahu perasaan rindu, tapi sekarang dia sangat merindukan wanita ini. Dia ingin berbicara dengannya. Hanya mengetahui situasinya, dan bahkan hanya mengucapkan selamat malam. Dia tidak sabar untuk menelponnya setelah rapat. Itu bagus. Jennifer Wen merasa hangat di hatinya. Perhatian Nicholas Lu membuatnya merasa nyaman. Aku juga sangat baik di sini. Tidak perlu khawatir. Jordi-an ada di sini.
Tidak akan ada masalah. Kalau begitu rawatlah ibumu dengan tenang di sana. Nicholas Lu mengangguk. Begitu pula kamu, jangan sampai terlalu lelah di perusahaan. Karena kamu tidak terburu-buru untuk kembali, tidak perlu berurusan dengan semuanya dalam waktu singkat. Nicholas Lu menanggapi, dan kekhawatiran Jennifer Wen menenangkan suasana hatinya yang sudah bermasalah. Dia memang membutuhkan waktu untuk menyelesaikan hal-hal itu. Jennifer Wen, jangan tonton berita dalam negeri akhir-akhir ini. Aku sedang berurusan dengan beberapa hal. Kamu tunggu aku di sana, oke? Jennifer Wen tidak tahu, jadi, pikirnya, mungkin itu karena keluarga Wen, dia tidak ingin marah pada dirinya sendiri, aku mengerti. Bab 207. Belum berakhir. Nicholas Lu menjadi lebih santai setelah mendengar jawaban Jennifer Wen. Sudah larut malam. Kamu harus beristirahat dengan baik. Nah, jangan terlalu sibuk di sana dan... Jennifer Wen berpikir tentang tes garis ayah. Saat kau kembali, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan padamu. Sesuatu yang penting? Nicholas Lu agak bingung, tetapi karena Jennifer Wen mengatakan itu, dia tidak perlu mengecewakannya. Oke, aku paham. Jennifer Wen mengangguk, menutup telepon, dan melihat bayi di perutnya. Dia sepertinya memperhatikan bahwa ibunya sedang dalam suasana hati yang baik. Kaki kecilnya menendangnya. Baik. Jennifer Wen tidak siap. Aku pikir ini adalah pertama kalinya bayi menunjukkan keberadaannya dengan cara ini. Dia sedikit senang dan ingin berbagi kegembiraan ini dengan Nicholas Lu. Apakah kamu merindukan ayah? Ayah akan segera kembali. Jennifer Wen berbisik sambil memegang ponselnya. Untuk pertama kalinya, dia memiliki ide untuk menunggu waktu berlalu dengan cepat. Dia ingin memberitahu Nicholas Lu berita sesegera mungkin. Setelah Nicholas Lu menutup telepon, dia kembali bekerja, dan sekarang dia harus menyelesaikan apa yang dia lakukan secepat mungkin, dan kemudian pergi menemui Jennifer Wen. Meski hanya berangkat sehari, namun, ia sudah merindukan wanita itu. Terlebih lagi, rahasia yang dia katakan membuatnya sangat menantikannya. Fokus pada pekerjaan, dan waktu berlalu dengan cepat. Pada malam hari, Nicholas Lu pulang dan melihat Shirley Mu, yang sangat berbincang penuh tawa kakek Lu, hingga matanya mereka hampir tidak terlihat. Nicholas sudah kembali? Datang dan lihat apa yang akan kamu kenakan di hari itu. Kakek Lu merasa bahwa ini adalah peristiwa bahagia yang langka untuk keluarga Lu, yang bisa menghapus kerusuhan baru-baru ini. Oleh karena itu, dia pergi secara pribadi untuk mengurusnya. Nicholas Lu tidak tertarik dengan itu. Dia hanya tidak ingin Eva melukai tubuhnya ketika dia setuju untuk bertunangan. Dia tidak memiliki rasa partisipasi dalam detail upacara. Aku sedikit lelah hari ini. Kamu bisa memutuskan. Aku tidak peduli. Nicholas Lu menemukan alasan untuk naik ke atas. Kakek Lu terlihat marah. Berhenti. Ini peristiwa besar dalam hidupmu. Bagaimana kamu bisa begitu acuh tak acuh? Tak masalah, kakek. Nicholas terlalu lelah karena bekerja. Shirley Mu tentu tahu Nicholas Lu tidak peduli, tapi dia tetap membawa senyum anggun dan bermartabat dan membela Nicholas Lu. Nicholas Lu mengangguk. Dia setuju. Aku akan naik dulu. Selesai mengatakan itu, tidak peduli apa ekspresi kedua orang ini, pergi secara langsung. Sayang. Kakek Lu berseru melankolis di dalam hatinya dan menepuk punggung tangan Shirley Mu, maafkan dia. Shirley Mu menggelengkan kepalanya dan menatap lurus ke belakang pria itu. Dia tidak peduli dengan nama palsu ini. Meskipun dia kecewa, selama dia bisa berdiri di sisinya lagi, tidak peduli betapa salahnya dia. Melihat Shirley Mu begitu pengertian, kakek Lu menunjukkan sedikit lebih banyak cinta dan belas kasihan padanya. Jangan khawatir. Jika Nicholas tidak baik padamu di masa depan, selalu berguna untuk berbicara denganku, kepala keluarga. Mendengar ini, Shirley Mu merasa senang. Bagaimanapun, kakek adalah seorang penatua yang dihormati. Memenangkan dukungannya akan membuat masa depan dan Nicholas Lu berkembang lebih lancar. Nicholas Lu kembali ke kamar tidurnya dan melepas dasinya. Sejujurnya, itu adalah hari yang berat, tapi yang membuatnya semakin kesal adalah upacara pertunangan, yang bukan pilihannya sendiri. Dia selalu merasa bahwa upacara itu akan membawa banyak masalah, tetapi dia tidak punya pilihan selain memperlakukan Eva Ye dengan baik. La mengambil ponselnya dan menatap layar sesaat. Di tempatnya sudah tengah malam, ia tak ingin mengganggunya. Apa yang terjadi dengan keluarga Wen? Jika Jordian tidak ada, Nicholas Lu harus menyerahkan keluarga Wen kepada orang lain. Sekarang Cherry Wen sudah dalam kendali,
Bella Zhao mencari Richard Wen kemana-mana untuk mencari seseorang dengan jaminan. Namun, kami telah menemukan bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Setelah mendengar ini, suasana hati Nicholas Lu menjadi lebih baik. Segera, dia mengangkat bibirnya. Jika Jennifer Wen tahu bahwa mereka yang menindasnya akan berakhir seperti ini, dia akan sangat bahagia. Hanya berpikir, ponselnya berdering, adalah nomor yang aneh. Bella Zhao memegang erat ponsel, seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Nicholas Lu, apakah ini kerjaanmu? Suamiku, dia mana dia? Bella Zhao tidak begitu elegan dan sombong saat ini. Pertama, Richard Wen pergi ke luar negeri dan langsung menghilang. Sekarang, dia tidak memiliki kontak dengan keluarganya. Terlebih lagi, insiden yang mereka jebak Jennifer Wen tiba-tiba terungkap, dan Vino Yu tidak membantu sama sekali. Organisasi amal keluarga Wen, yang selama ini berusaha dipertahankan oleh keluarga Wen, runtuh seketika, dan harga saham anjlok, sehingga dia hampir tidak bisa membayar gaji karyawannya. Kemudian, Cherry Wen dibawa pergi oleh polisi untuk diselidiki. Sekarang dia tidak punya kesempatan untuk berkunjung. Bella Zhao awalnya mengira Jennifer Wen yang melakukannya. Namun, dia melakukan banyak panggilan telepon dan mencari kemana-mana keberadaan Jennifer Wen, tetapi tidak ada yang ia temukan. Sekarang satu-satunya hal yang dapat dia tebak adalah bahwa Nicholas Lu membantu Jennifer Wen melakukan hal-hal ini. Lagi pula, dengan keahlian Jennifer Wen seorang diri, dia tidak bisa melakukan ini. Kalau ya, memangnya kenapa? Nicholas Lu bertanya dingin. Dulu ketika kamu melakukannya terhadap Jennifer Wen, kamu seharusnya berpikir suatu hari karma akan datang membalasmu. Pada akhirnya, kamulah yang harus bertanggung jawab. Nicholas Lu, kamu tidak pantas mati dengan mudah, dan Jennifer Wen, dia juga tidak akan mati dengan mudah. Dasar pengkhianat keluarga. Bella Zhao benar-benar lepas kendali dan berteriak keras. Nicholas Lu tidak marah. Jangan khawatir. Jennifer Wen akan mati tenang. Sebaliknya itu kamu sebaiknya memikirkan bagaimana mengeluarkan anak perempuanmu dari penjara. Lagi pula, aku khawatir kamu juga akan berakhir di penjara. Dengan itu, Nicholas Lu memutus telepon. Di luar, ada ketukan. Baru saja, Shirley Mu berbicara dengan kakek sebentar dan memutuskan hal-hal umum. Saat ini, pengurus rumah tangga datang dan berkata, "Tuan, Nonamu, kamu sudah bisa makan malam." Keduanya memperhatikan bahwa itu sudah larut. Shirley, pergi dan minta Nicholas turun untuk makan malam. Kakek bermaksud untuk menciptakan kesempatan bagi Shirley Mu untuk berkomunikasi dengan Nicholas Lu. Dia mengangguk dan berjalan. Begitu dia sampai di pintu, dia mendengar Nicholas Lu ditelepon. Dia tidak mengetuk pintu, tetapi mendengarkan. Shirley Mu hanya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang dilakukan Nicholas Lu baru-baru ini, tetapi dia masih mendengar nama Jennifer Wen, dan lebih dari sekali. Shirley Mu yakin bahwa ketika Nicholas Lu menyebut nama ini, tidak ada amarah, tidak ada rasa jijik, malah ada rasa sayang dan perhatian. Jangan bilang, mereka belum berakhir. Bab 208. Dia peduli padanya. Shirley Mu tidak mau mengakuinya, tetapi nada Nicholas Lu saat menyebut nama Jennifer Wen tetap melekat di benaknya untuk waktu yang lama. Begitu sentimental, suaranya begitu manja, yang pernah dia dengar dulu. Sekarang Nicholas Lu menyebut namanya dingin dan ringan, dan tidak berbeda dengan orang lain. Saat Shirley Mu mengepalkan tinjunya dan merasa masam, sesuatu datang dari ruangan itu. Dia segera menenangkan dirinya dan mengetuk pintu. "Nicholas, kakek menyuruhmu pergi makan malam." Nicholas Lu mendengar suara Shirley Mu, menutup telepon dan keluar, mengerti. Shirley Mu menundukkan kepalanya dan tidak membiarkan dia melihat sesuatu yang salah. Mereka turun dan makan dengan kakek. Kakek Lu bertekad untuk menambahkan beberapa topik kepada kedua orang tersebut dan terus mengingat masa lalu. Pada awalnya, Nicholas Lu bisa menggemakan beberapa kata agar tidak merusak minat orang tuanya. Pada akhirnya, dia tidak berdaya. "Kakek, sudah lama sekali sejak itu. Sudah waktunya untuk melihat ke depan." Nada suara pria itu bersahaja, tetapi di telinga mereka yang tertarik dengannya, artinya sangat jelas. Sumpit Shirley Mu membuat makanan di mulutnya tumpul. Dia mengerti bahwa Nicholas Lu menyiratkan bahwa mereka berbeda satu sama lain di masa lalu, dan gelombang di hati mereka melonjak, tetapi dia tidak pernah mengatakan apa-apa. Melihat suasana sudah dingin kembali, kakek pun marah, selesai makan. Nicholas Lu hanya dengan sengaja melawannya. Shirley Mu dan Nicholas Lu menyelesaikan makan malam mereka dalam diam.
Pria itu mengucapkan sepatah kata pun dan pergi ke atas tanpa niat untuk tinggal untuk Sir Limu. Dia ditinggalkan sendirian di ruang tamu dan dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, sampai pengurus rumah tangga keluar dari kamar kakek dan melihat penampilan Sir Limu yang sedih. Kemudian dia datang dengan cepat, "Nonamu, Tuan Lu." Dia hanya. Pengurus rumah tangga tidak tahu cara menghibur Sir Limu. Jika seorang pria begitu acuh tak acuh terhadapnya, bagaimana dia bisa memiliki alasan lain selain tidak mencintai? Bagaimana kabar kakek? Apakah sudah makan lagi? Sir Limu sadar dan memandang pengurus rumah tangga. Wajahnya cantik bagaikan bidadari. Pengurus rumah tangga terkejut dengan kemurahan hatinya, dan kemudian dia juga tersenyum ramah. "Dalam hal ini, dapatkah nonamu membantu membujuk kakek sebentar lagi? Aku akan meminta dapur untuk membuat semangkuk mie lagi." Secara alami, Sir Limu tidak akan menolak. Untuk menyingkirkan Jennifer Wen, kita harus mengandalkan kekuatan keluarga Lu. Setelah beberapa saat, pengurus rumah tangga memberi Sir Limu nampan dengan semangkuk mie kuah kukus di atasnya. Sir Limu dengan sopan berterima kasih dan berjalan mendekat. Kakek tidak ingin memperhatikan siapapun. Pengkhianatan Nicholas Lu membuatnya sangat marah. Meskipun dia sudah tua sekarang, dia terbiasa dengan angin dan hujan sepanjang jalan. Namun sekarang dia tidak bisa mengendalikan cucunya sendiri. "Kakek, ini aku." Sir Limu menyapa dengan suara ringan. Kakek tadi baru memakan beberapa sendok. Kakek tidak seharusnya tidur dalam keadaan lapar, makan sedikit lagi. Kakek tertegun sejenak, lalu membuka pintu untuk membiarkannya masuk. Dia melihat perubahan Sir Limu. Dia benar-benar bisa membantu Nicholas Lu menyingkirkan temperamen buruk para nona besar itu dan dia juga sadar akan masalah saat ini. Yang dibutuhkan Nicholas Lu adalah seorang wanita yang bisa menjaga rumahnya dan membuat wajah yang baik untuknya di luar. Bukan Jennifer Wen yang sangat lemah dan hanya bisa mengandalkan laki-laki. Keduanya duduk diam, dan Sir Limu tidak terburu-buru untuk mengatakan apa-apa. Dia menunggu kakek dengan hati-hati dan penuh perhatian sampai dia selesai makan dan kemudian mengemasi barang-barangnya. "Mungkin, kakek, pertunangannya bisa ditunda." "Kenapa? Nicholas mengancammu dengan apa?" "Tidak, aku baru saja mendengar tentang Jennifer Wen." "Nicholas, jika orang yang dia cintai adalah Jennifer Wen, aku tidak perlu terus mengganggu. Bahkan jika kita menikah, kita tidak akan bahagia. Aku tidak ingin Nicholas melakukan hal-hal yang tidak dia inginkan." Setiap kata Sir Limu berasal dari sudut pandang Nicholas Lu. Setidaknya, kakek merasa nyaman dan lebih senang padanya. "Bukankah Jennifer Wen sudah lama dikeluarkan? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi baru saja ketika aku memintanya untuk turun makan malam, aku mendengar bahwa dia masih berhubungan dengan Jennifer Wen." Sir Limu mengangguk. "Aku hanya berpikir bahwa kawin paksa tidak akan bahagia. Dalam hal ini, aku bersedia menunggu." Kakek tidak bisa mendengarnya. Kemudian, dia berdiri dan berkata, "Sir Li, kamu keluar dulu. Aku akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk masalah ini. Percaya padaku bahwa menantu keluarga Lu hanya kamu." Sinar matahari masuk ke dalam ruangan dan hari baru dimulai. Jennifer Wen perlahan membuka matanya dan melihat cuaca di luar. Itu hangat dan indah. Dia menyentuh perutnya yang menggembung. Cuaca hari ini sangat indah. Dalam suasana hati yang baik, dia mengangkat telepon genggamnya, melihatnya, memikirkannya, dan mengirim pesan ke Nicholas Lu. "Ini hari yang menyenangkan bagiku. Bagaimana denganmu?" Dulu, Jennifer Wen jarang melakukan ini, karena dia selalu merasa bahwa seorang gadis tidak seharusnya terlalu agresif. Terlebih lagi, dia tidak pernah sepenuhnya mempercayai perasaan Nicholas Lu padanya. Bahkan, dia khawatir hanya akan mempermalukan diri sendiri. Tapi sekarang, mengingat Nicholas Lu melindunginya dari cedera dan membebaskannya dari tuduhan terhadap keluarga Wen, dan masih banyak hal lain, keyakinannya berangsur-angsur menguat. Dia jatuh cinta dengan pria ini dan ingin bersamanya apapun yang terjadi. Namun, setelah mengirimkan pesan tersebut, Jennifer Wen kembali tersenyum. Sekarang masih malam hari di tempat Nicholas Lu. La tidak yakin pesannya akan dibalas. Karena itu, dia tidak menunggu kabar dari seberang dan masuk ke kamar mandi. Namun, ketika dia kembali, dia menemukan bahwa Nicholas Lu membalasnya. Apalagi, pesan itu datang hanya semenit setelah ia mengirim pesan. "Bagaimana kamu bangun sepagi itu?" Jennifer Wen sedikit tertegun. Setelah melihat waktu, ternyata di tempat Nicholas Lu sudah tengah malam. Bagaimana dia bisa membalas berita begitu cepat?
Hanya saja balasan instan itu membuat Jennifer Wen merasa sangat bahagia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika pria peduli denganmu, lah akan membalas pesanmu secepat mungkin. Jadi, sekarang tampaknya Nicholas Lu juga peduli padanya. Tidur lebih awal dan bangun pagi adalah jam tubuh yang seharusnya. Itu kamu. Kenapa kamu tidak tidur selarut ini? Jennifer Wen tahu bahwa Nicholas Lu adalah seorang yang gila kerja dan tidak bisa tidur jika dia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dia jarang menunjukkan sisi lelahnya. Namun, dia masih merasa khawatir. Bukankah melelahkan begadang seperti ini? Nicholas Lu melihat baris yang dia ketik dengan sangat cepat sehingga dia tersenyum, tidak lelah. Dia bekerja lembur untuk meluangkan waktu demi bertemu Jennifer Wen, yang menjaganya tetap penuh energi. Bab 209. Jangan kecewakan aku lagi. Bagaimana mungkin kamu tidak lelah? Jennifer Wen tiba-tiba tidak bisa berkata-kata kepada Nicholas Lu. Kemarin, dia terbang kembali ke kota J beberapa jam yang lalu. Dia belum istirahat. Apakah dia memperlakukan tubuhnya sebagai besi baja? Pergi dan istirahatlah. Aku akan ke rumah sakit untuk merawat ibuku. Nicholas Lu melihat pesannya, tersenyum, dan mengirimkan pesan suara. Apakah kamu sedang bersikap perhatian? Jennifer Wen menekan untuk memutar pesan suara. Nada menggoda pria itu masuk ke telinganya, membuatnya tersipu. Kemudian, dia menulis dengan cepat, anggap saja begitu, tidur secepat mungkin. Nicholas Lu bisa menebak seperti apa rupa Jennifer Wen hanya dengan membayangkannya. Ia yakin pipinya pasti merah, tetapi dia selalu menolak untuk mengakui bahwa dia peduli terhadapnya. Wanita ini benar-benar bermuka dua. Namun, dia tidak membenci muka dua semacam ini. Sebaliknya, dia pikir itu sedikit lucu. Ya, aku mengerti. Aku akan istirahat. Jangan terlalu lelah di rumah sakit. Biarlah orang-orang itu lebih banyak membantumu. Jennifer Wen membaca sambil tersenyum. Kebetulan Jordian datang untuk memintanya sarapan, jadi dia meletakkan ponselnya dan turun untuk makan malam. Nicholas Lu secara khusus menyewa ahli gizi untuk membuat makanan bergizi untuk Jennifer Wen setiap hari. Usai makan, Jordian menemaninya ke rumah sakit. Ketika Jennifer Wen sampai di tempat itu, dia meminta Jordian untuk mengurus urusan lain. Meskipun dia mengatakan bahwa dia menemaninya sekarang, Nicholas Lu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak ingin menunda waktunya. Setelah Jordian pergi, Jennifer Wen duduk di bangsal dan mulai menyeka wajah dan tangan ibunya sesuai dengan apa yang dia lakukan setiap hari. Meskipun sudah berkali-kali dikatakan bahwa dia tidak diharuskan melakukan pekerjaan itu sendiri, Jennifer Wen bersikeras melakukannya sendiri, sehingga dia dapat merasakan kenyataan bahwa dia sedang merawat ibunya. Waktu hari berlalu dengan cepat. Jennifer Wen tinggal di sini sampai larut malam, dan tak lama kemudian, Nicholas Lu menelepon. Dua orang bertukar kabar, meski tak bisa bertemu, tapi perasaannya tidak menipis. Aku akan datang kepadamu dalam beberapa hari, ketika aku sudah cukup banyak menyelesaikan pekerjaanku. Nicholas Lu melihat jadwalnya. Sekarang, agak sulit menemukan Jennifer Wen sendirian. Dia harus mengatur konferensi asing di kota Jennifer Wen. Mampirlah saat kamu sedang dalam perjalanan bisnis, agar tidak menimbulkan kecurigaan keluarga. Yah, begitu. Ketika Jennifer Wen mendengar bahwa dia akan menemukan dirinya sendiri, dia juga manis. Keesokan paginya, Junior Wen pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya seperti biasa. Saat dia pekerjaan perawatan selangkah demi selangkah, seseorang mengetuk pintu dan berkata, "Ini Nona Wen, kan?" Seorang pria muda berkacamata masuk. "Aku tukang pekerja medis profesional dari Tuan Lu." Karena itu, pria itu, setelah memperkenalkan dirinya, menunjukkan senyuman penuh arti, lalu dengan cepat berbalik. Jennifer Wen tidak terlalu memperhatikan. Mendengar ini, dia dengan cepat berdiri dan menyeka tangannya. "Apakah dia mengirimmu?" Pria itu mengangguk. "Aku juga bertanggung jawab atas pemulihan Tuan Lu, jadi dia datang kepadaku dan memintaku untuk membantu seseorang bernama Jennifer Wen." Ketika Jennifer Wen mendengar ini, senyum muncul di wajahnya. Nicholas Lu telah terbaring di ranjang rumah sakit selama beberapa tahun, dan sekarang dia kembali sehat berkat perawatan keluarga Lu yang cermat. Jennifer Wen awalnya ingin menanyakan pertanyaan ini, tetapi berpikir bahwa Nicholas Lu sangat sibuk sekarang. "Aku khawatir dia akan kesulitan untuk membayar biaya, jadi dia harus menyisihkannya untuk sementara waktu." Tanpa diduga, Nicholas Lu telah memikirkan langkah ini dan membantunya menemukan orang ini. Pria itu benar-benar lebih perhatian dari yang dia kira.
Jennifer Wen tersentuh dan manis di hatinya. Dia mengundang orang-orang dengan senyuman, "Maaf merepotkanmu." "Tidak masalah. Namaku Kanoli Nona Wen. Tolong beri aku nasihat nanti." Dengan itu, Kianolin mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Jennifer Wen sambil menyentuh telapak tangannya. Jennifer Wen merasa ada banyak kapalan di tangannya, dan dia selalu merasa itu tidak cocok dengan penampilannya. Namun, karena mengira dirinya belajar keperawatan, Jennifer Wen tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa dia akan meninggalkan jejak seperti itu ketika dia memijat pasien. Jennifer Wen mengundang orang-orang masuk dan menyaksikannya menunjukkan sikap profesional kepada ibunya. Dia juga sedikit gugup. Namun, untungnya semua berjalan lancar. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan kembali untuk menyusun rencana rehabilitasi yang efektif dan kemudian pergi. Setelah Jennifer Wen mengirim orang-orang keluar, Jordian baru saja kembali. Melihat orang asing di bangsal, dia terkejut. "Nona Wen, apakah itu temanmu?" "Itu orang yang dia panggil. Katanya untuk merawat ibu." Jennifer Wen menggelengkan kepalanya. Jordian merasa agak aneh. Nicholas Lu tidak mengatakan bahwa orang akan datang ke sini. Apakah ini kejutan kecil di antara mereka? Jordian memikirkannya sebentar, dan mungkin memang begitu, jadi dia tidak bertanya lagi. Nicholas Lu sedang sibuk bekerja di perusahaan saat telepon genggamnya berdering dan beberapa foto muncul dari layar. Dia segera mengepalkan ponsel di tangannya, dan pembuluh darah di tangannya meledak karena terlalu kaget. Itu terlihat sangat menakutkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana dia bisa ada di sana? Nicholas Lu sangat kaget sehingga dia bahkan tidak peduli tentang pertemuan yang akan dimulai. Saat dia sedang memikirkan sesuatu, telepon berdering. "Paham? Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jangan kecewakan lagi." Itu hanya kalimat yang sederhana, tetapi itu membuat mata dalam asli Nicholas Lu sedikit lebih bingung. Kenapa seperti ini? Di luar negeri ribuan mil jauhnya. Di kamar pasien, Jennifer Wen dan Kianolin belajar cara memijat otot ibu mereka saat ponsel mereka berdering. Jennifer Wen melihat-lihat. Itu Nicholas Lu. Dia membuat gerakan menghindar, ia keluar dan menjawab telepon. "Halo? Di mana kamu sekarang?" Suara Nicholas Lu tampak sangat berbeda dari biasanya, nada yang belum pernah didengar Jennifer Wen. Cemas dan gelisah, tanpa ketenangan dan ketidakpedulian yang biasa, rasanya seperti orang yang berbeda. Jennifer Wen tidak dapat berhenti berpikir, apakah Nicholas Lu dalam masalah? "Kamu, apa yang terjadi padamu? Ada apa? Jawab pertanyaanku." Nicholas Lu mengabaikan pertanyaan mendesak Jennifer Wen. Sekarang, dia hanya ingin mengkonfirmasi satu hal. "Aku di rumah sakit dengan ibu." Jennifer Wen tidak tahu, tapi nada bicara Nicholas Lu begitu muram sehingga dia tidak berani untuk tidak menjawab. "Apalagi? Siapa lagi?" Nicholas Lu menggenggam rambutnya, dan kegelisahan hampir menelannya. "Dan yang lain berkata itu pekerja medismu. Ada apa? Apa masalahnya?" Mendengar ini, mata Nicholas Lu menjadi gelap dan mengepalkan tinjunya. Kepanikannya berangsur-angsur mereda, dan pria itu melihat ke depan sedikit bingung. Bab 210. Permintaan terakhir. Jennifer Wen sudah lama tidak mendengar balasan dari Nicholas Lu. Dia belum pernah seperti ini sebelumnya. Benarkah sesuatu telah terjadi? "Nicholas Lu, ada apa denganmu? Bicara." Suara khawatir Jennifer Wen membuat pria itu sadar. Dia melihat ke ponsel dengan tatapan yang rumit, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jennifer Wen berpikir semakin cemas, tetapi sekarang karena kedua orang itu berada ribuan mil jauhnya, dia bahkan tidak dapat melihat wajah Nicholas Lu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia mau. "Lupakan. Tidak apa-apa." Nicholas Lu berkata untuk waktu yang lama, "Kamu tinggal di sana, jangan berlarian, jangan macam-macam orang yang tidak dikenal." Dengan itu, pria itu menutup telepon dengan letih dan memutar nomor lain. "Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, jangan buat dia melakukan apa-apa. Tapi aku memiliki permintaan terakhir." Mendengar bunyi bip yang berasal dari telepon, hati Jennifer Wen tiba-tiba tampak seperti tenggelam ke dalam air yang dalam, dan semacam firasat buruk menyelimuti dirinya seperti mati lemas. Nicholas Lu tidak pernah seperti ini, tetapi jika dia tidak mengatakannya, dia tidak tahu apa-apa. Saat itulah Jennifer Wen tiba-tiba merasa jarak antara dua orang itu terlalu jauh. Dia tetap orang yang tidak bisa berbuat apa-apa.
Perasaan tidak berdaya menghantam Jennifer Wen. Jordian masuk dan melihat bahwa ekspresi Jennifer Wen tidak benar. Dia bertanya dengan prihatin, "Ada apa? Apakah kamu pernah menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan?" Sekian lama berhubungan dengan Jennifer Wen, Jordian pun berharap mereka berdua akan baik-baik saja dan tidak membuat masalah lagi. Meski begitu, meskipun Jennifer Wen mungkin tidak akan bisa menikah dengan keluarga Lu dan menjadi ibu keluarga Lu, pada akhirnya cinta bos tidak mungkin palsu. "Apakah kamu tahu apa yang terjadi di keluarga Lu?" Jennifer Wen memandang ketenangan dan memiliki sedikit lebih banyak harapan di matanya. Dia adalah bawahan paling terpercaya dari Nicholas Lu. Dia pasti tahu lebih banyak dari dirinya sendiri. Jordian sangat tertegun olehnya sehingga dia tidak bisa berhenti berpikir, apakah Jennifer Wen sudah tahu bahwa Nicholas Lu akan bertunangan? Hari-hari ini, dia sangat berhati-hati untuk menutupi. Para pelayan keluarga dan para dokter serta perawat yang bisa dihubungi Jennifer Wen telah dipukuli olehnya. "Apa yang ingin kamu ketahui?" Dia tidak berani berbicara omong kosong. Dia takut akan mengatakan sesuatu yang tak Jennifer Lu ketahui. Jordian bertanya dengan hati-hati. Ketika Jennifer Wen melihat ekspresi dan nadanya, kegelisahannya meningkat. "Apa yang terjadi? Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Jordian tidak tahu harus berkata apa. "Nona Wen, apakah kamu percaya pada bos? Jika kamu percaya, tunggu dia di sini." Sebagai asisten, Jordian tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan kepada Jennifer Wen. Setelah Jordian selesai, dia pergi untuk sementara waktu. Jennifer Wen menunduk. Dia benar-benar ingin membuat dirinya tidak berpikir apa-apa selain mempercayai Nicholas Lu. Namun, rasa gelisahnya tidak berkurang, tapi menjadi semakin kuat. Apa yang harus dia lakukan? Kondisi ibu tidak pernah membaik, dan entah apa yang sedang Nicholas Lu hadapi. Dia seperti perahu yang melayang di laut, kehilangan arah. Mungkin, karena dia hamil, dia secara emosional juga tidak stabil. Jennifer Wen, duduk di kursinya, tidak bisa menahan tangis. Air matanya membasahi tangan Diana Bai. Diana Bai, yang sedang tidur, tiba-tiba terlihat menyadari sesuatu. Jari-jarinya bergerak, dan kesadaran samar-samar tampaknya kembali. Putrinya sepertinya sangat menyakitkan. Selama bertahun-tahun, Diana Bai menahan napas, menunggu Jennifer Wen keluar. Kini, rasa sakit Jennifer Wen membuat hatinya sakit, meronta-ronta beberapa kali, bahkan mampu membuka matanya. Cahaya tiba-tiba menyilaukan mata Diana Bai, tetapi dia segera menoleh ke Jennifer Wen, yang sedang duduk di samping ranjang rumah sakit dengan kepala menunduk. "Jen." Bibir Diana Bai bergerak, dan dia sudah lama tidak berbicara, jadi suaranya serak, seperti paku yang menembus kaca, dan bahkan sedikit kasar. Jennifer Wen menghentikan air matanya dan menatap Diana Bai dengan tidak percaya. Melihat dia membuka matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk memanggil dokter. "Dokter, cepat ke sini. Ibuku, dia sudah sadar." Kejutan yang tiba-tiba membuat kesedihan Jennifer Wen berkurang pesat. Dokter segera memimpin tim medis dan memeriksa Diana Bai. Jennifer Wen tidak berani berkedip. Dia takut jika dia berkedip, semuanya akan hilang lagi. "Nona Wen, selamat. Kesadaran ibumu telah kembali. Dia bisa segera pulih setelah pemulihan ke depannya." Setelah mendengar ini, hati Jennifer Wen lega. Dokter memahami suasana hatinya dan pergi setelah pemeriksaan. Jennifer Wen duduk di kepala tempat tidur, memandangi wajah kuyu ibunya. "Bu, ini dia telah menunggu lama. Akhirnya, satu-satunya anggota keluarganya di dunia, satu-satunya yang mencintainya, akhirnya kembali." Jennifer Wen merasa apa yang dideritanya sebelumnya tidak ada apa-apanya saat ini. Selama ibu bisa sembuh, semuanya sepadan. Diana Bai juga memandang Jennifer Wen dengan serius. Dia sedikit lebih dewasa daripada saat itu. Dia bukan lagi gadis kecil yang lugu. Matanya sedikit lebih tenang dan damai. "Jen, kamu sudah menderita." Diana Bai memegang tangan Jennifer Wen, dan kemudian, melihat perutnya yang tinggi dan menonjol, matanya berkedip karena terkejut. "Jen, apakah kamu hamil?" Apa yang dia lewatkan di hari-hari mengantuknya? Lah bahkan tidak tahu bahwa putrinya hamil. Dia benar-benar ibu yang tidak kompeten. "Ya." Jennifer Wen mengangguk. Diana Bai melihat ke kamar dokter lagi. Tidak ada orang lain. Bagaimana dengan ayah anak itu? Kapan dia akan datang? Diana Bai secara alami senang mengetahui bahwa putrinya hamil. Apa yang dia pikirkan adalah Jennifer Wen telah sangat menderita dan akhirnya menemukan sebuah keluarga.
Jika pria itu adalah orang baik, dia bisa mempercayakan putrinya kepadanya. Ada ekspresi tidak wajar di wajah Jennifer Wen. Dia tidak ada di sini sekarang. Ketika Diana Bai mendengar ini, dia langsung merasa tidak puas. Kamu seorang wanita hamil. Bisakah kamu merawat pasien di sini sendirian? Dia sibuk bekerja. Bahkan jika ia sibuk dengan kerja, ia seharusnya punya waktu untuk bertemu denganku. Dia seharusnya punya waktu malam ini. Biarkan dia datang menemuiku, dan aku akan menilainya untukmu. Begitu Diana Bai bangun, dia langsung mengkhawatirkan kehidupan Jennifer Wen. Bukan lelucon bagi wanita untuk menikah. Jika dia tidak mengenal calonnya dengan jelas, ia langsung merasa tidak puas. Kamu seorang wanita hamil. Bisakah kamu merawat pasien di sini sendirian? Dia sibuk bekerja. Bahkan jika ia sibuk dengan kerja, ia seharusnya punya waktu untuk bertemu denganku. Dia seharusnya punya waktu malam ini. Biarkan dia datang menemuiku, dan aku akan menilainya untukmu. Begitu Diana Bai bangun, dia langsung mengkhawatirkan kehidupan Jennifer Wen. Bukan lelucon bagi wanita untuk menikah. Jika dia tidak mengenal calonnya dengan jelas, ia hanya akan berakhir dengan tragedi seperti Richard Wen. Dia telah menderita karena seorang pria, jadi Diana Bai tidak pernah ingin Jennifer Wen ditipu lagi.